Selamat pagi Jemaat Gadis Ketapang yang Yesus kasihi. Shalom. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai di hati. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat kekasih Kristus, Rasul Petrus menulis suratnya ini kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai daerah perantauan, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bukan hanya sebagai perantau, mereka juga merupakan kelompok minoritas yang hidup di tengah-tengah bangsa non-Yahudi. Dan mereka juga adalah kelompok yang marginal. Mereka bekerja sebagai budak-budak, hamba-hamba. Mereka berkali-kali difitnah dan dinista. Ketidakadilan seolah sudah menjadi sahabat yang berjalan beriringan dengan mereka. Rasanya tidak ada kenikmatan atau hak istimewa duniawi yang mereka miliki. Malah mereka sering kali dianggap hina oleh orang-orang di sekitar mereka. Mari kita coba renungkan sejenak. Bagaimana jika kita yang ada di dalam kondisi seperti itu? Jadi orang Kristen tapi hidupnya setertekan itu di tengah masyarakat tempat kita tinggal. Apa respon Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam situasi seperti itu? Tetap berbuat baik? Atau hidup pahit dengan masyarakat sekitar? Atau bahkan sudah meninggalkan Tuhan? Disinilah Petrus dari pasal yang kedua sampai perikop ini menasehati jemaat Tuhan tentang karakter-karakter Kristiani yang tepat dalam menanggapi permusuhan dari masyarakat yang tidak percaya Kristus. Secara khusus di perikop yang tadi kita baca, di ayat yang ke-8, Petrus mengingatkan pentingnya kesatuan komunitas Kristen sebagai kesaksian yang hidup di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin orang Kristen bisa menjadi berkat, bisa bersaksi tentang Kristus jikalau komunitasnya saja saling ribut dan tidak ada perhatian antar jemaat sama sekali. Karena itu karakter seia sekata, kasih, penyayang, rendah hati haruslah terlihat pula di dalam komunitas kita, Gereja Kristus Ketapang. Apakah itu sudah terlihat dalam grup KTB kita, care group atau persekutuan kita? Kalau sudah, mari terus pertahankan dan tularkan kepada jemaat lainnya. Tapi jika belum, apa yang bisa saya mulai lakukan untuk memperbaikinya? Selain kesatuan dalam komunitas Kristen, Petrus juga mengingatkan panggilan orang Kristen yaitu untuk memberkati mereka yang berbuat jahat kepadanya. Karakter tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki adalah karakter yang telah diteladankan Yesus Kristus kepada para pengikutnya. Yesus membalas kejahatan dan kebengisan yang dia terima dengan pengampunan. Di kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hal ini seturut dengan pengajaran Daud di Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17 yang dikutip Petrus di ayat yang ke-10 sampai 12 ini. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, maka ia harus menjaga lidahnya dan bibirnya dari yang jahat dan yang tipu-tipu. Ia juga harus menciptakan perdamaian di segala hal yang dilakukan. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup orang percaya. Mata Tuhan
tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Pembalasan kepada mereka yang jahat dan membenci kita bukanlah hak kita, tetapi Tuhan Sang Hakim yang adil. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Maka demikian pula jika kita orang Kristen yang melakukan kejahatan, maka kita pun tidak akan luput dari penghukuman Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita senantiasa menjaga perkataan dan tindakan kita, supaya bukan hanya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, tapi hidup kita juga lebih damai dan tenang. Situasi bisa membenci kita sebagai orang Kristen, tapi kita akan menemukan ketenangan dan pembelaan di dalam Kristus yang menang atas segala sesuatunya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami tidak mudah terpancing untuk menaruh dendam atau kemarahan kepada mereka yang bersalah kepada kami. Tapi tolonglah perkataan, pikiran, dan tindakan kami ya Tuhan, agar senantiasa membagikan kasih dan kemurahan hati-Mu kepada mereka. Tolonglah kami ya Roh Kudus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.